Oke nih, misalnya udah selesai, nyari lowongan pekerjaan udah selesai, terus ada yang cocok, kita siapin syaratnya. Nah, next, apa yang harus kita lakukan? Jadi nggak nganggur nih teman-teman, harus ada next step selanjutnya. Nah, waktu itu aku punya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Daanda Sutari. Oke, kali ini teman-teman aku pengen share ke kalian tentang gimana caranya biar dapet pekerjaan atau akhirnya punya pekerjaan impian kalian ya, dengan cara-cara yang tidak biasa. Kita gabungkan antara spiritual dan juga the law of attraction. Pokoknya ini gabungan dari beberapa cara dan ini modalnya 0 rupiah ya. Jadi bisa kalian mulai dari titik apapun kalian saat ini. Jadi misalnya kak, aku bener-bener gak punya uang sama sekali, aku gak punya tabungan sama sekali, terus juga aku bener-bener dalam keadaan minus bahkan mungkin ya, tapi aku belum punya pekerjaan, aku pengen segera punya pekerjaan. Nah, insya Allah video ini bisa menjadi jawaban untuk kalian semua. Yang aku share ke kalian adalah based on true my experience, berdasarkan dari pengalamanku sendiri pada saat mengalami masa-masa cari pekerjaan ya, masa-masa menganggur. Dan juga aku gabungin dengan beberapa buku yang udah aku baca gitu ya. Jadi ini sebenarnya dari pengalaman plus didukung dengan teori atau pengalaman-pengalaman dari orang lain. Jadi insya Allah kalau teman-teman benar-benar komitmen untuk menjalankan apa yang aku share kali ini, insya Allah deh teman-teman akan segera dapat pekerjaan. Oke, kita langsung ke cara yang pertama. Cara yang pertama adalah kalian harus menegaskan, kalian harus benar-benar menguatkan atau affirm to yourself, afirmasi ke diri kalian bahwa kalian bukan pengangguran, bahwa kalian punya banyak pekerjaan. Ya teman-teman, jadi kita afirmasi ke diri kita bahwa aku punya banyak pekerjaan, aku punya banyak kerjaan yang disuruh oleh Tuhan, yang disuruh oleh Allah, yang disuruh oleh alam semesta. Jadi benar-benar melakukan aktivitas yang mana menunjukkan bahwa kita tuh punya banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Mulai dari bangun pagi ya. Jadi meskipun kita belum punya pekerjaan nih, tapi kita kan afirmasi nih, kita tegaskan ke diri kita bahwa aku udah punya pekerjaan. Jadi kita bangun pagi seolah-olah kita punya pekerjaan gitu. Kita bangun dengan perasaan, dengan keyakinan bahwa aku punya banyak pekerjaan. Dan itu yang aku lakukan waktu itu. Jadi bangun pagi gitu ya, bahwa oh hari ini aku harus ngapain aja nih, pekerjaan apa aja nih yang harus aku selesaikan. Nah kan gimana kak, kalau kenyataannya kan belum punya pekerjaan, terus mau ngapain? Nah sebenarnya kita tuh punya banyak pekerjaan, cuman ya memang banyak yang mengartikan bahwa pekerjaan itu, apalagi kalau kita sudah masuk ke fase dewasa, pekerjaan itu adalah sesuatu yang harus ada gajinya, yang harus ada uangnya ya kan. Nah, coba kita kita kesampingkan dulu masalah uang ya. Money does not matter. Uang bukan persoalan. Kita tegaskan dulu bahwa kita itu bukan pengangguran, kita punya banyak pekerjaan. Mulai dari bangun pagi. Nah, waktu itu aku bikin list pekerjaan apa aja yang harus aku lakukan pada hari itu. Jadi mulai dari pagi kita list nih apa aja yang harus kita kerjakan, dan waktu itu aku bikin kayak jadwal sederhana gitu ya, bahwa pagi hari aku tugasnya adalah mencari lowongan pekerjaan. Oke? Mencari itu kan sebuah tindakan aktif ya, bukan tindakan yang pasif. Sama aja, mencari itu juga bagian dari kita bekerja. Mencari lowongan pekerjaan adalah sebuah pekerjaan. Jadi aktif gitu. Jadi pagi-pagi adalah jadwalnya aku nyari lowongan pekerjaan. Entah aku buka laptop, nyari di internet, atau aku pergi keluar rumah, aku cari info di kantor pos. Karena di tempatku itu biasanya lowongan pekerjaan itu ditempelkan di kantor-kantor pos. Saat itu ya, tahun 2016, 2017. Jadi pagi-pagi pekerjaannya adalah nyari lowongan pekerjaan, cari apa aja yang tersedia, kemudian juga kalau ada yang cocok, aku siapin apa yang harus aku siapkan untuk melamar ke lowongan pekerjaan tersebut. Jadi ya itu, tugas awalnya ya, pekerjaan pertamanya di pagi hari adalah nyari lowongan pekerjaan dan menyiapkan apa aja yang harus aku siapkan kalau ada misalnya lowongan yang aku cocok. Oke nih, misalnya udah selesai, nyari lowongan pekerjaan udah selesai, terus ada yang cocok, kita siapin syaratnya. Nah, next, apa yang harus kita lakukan? Jadi nggak nganggur nih teman-teman, harus ada next step selanjutnya. Nah, waktu itu aku punya kayak gini teman-teman, kayak oke, aku akan tunjukkan ke Allah bahwa aku itu
punya banyak pekerjaan ya. Salah satunya yang aku lakukan waktu itu adalah, mungkin kalian bisa meniru cara ini, yaitu ngafalin juz 30. Jadi hafalan juz amma itu teman-teman ya. Jadi aku komitmen untuk pekerjaanku sambil ini, setelah nyari lowongan pekerjaan, terus sambil nungguin mungkin ada pengumuman atau apa. Nah, pekerjaanku selanjutnya adalah hafalin juz amma, juz 30. Dan waktu itu biasanya aku kayak ya nyiapin waktu gitu ya, 1 jam, 2 jam untuk ngafalin entah 10 ayat per harinya. Pokoknya next pekerjaan, pokoknya gimana caranya apapun setelah kita menyelesaikan satu pekerjaan, jangan sampai ada jeda untuk menganggur gitu. Sekaligus kita mentadaburi dan meyakini apa yang ada di surah Al-Insyirah. Nah, di surah Al-Insyirah itu kan ada ayat, di ayat-ayat terakhir itu, apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan-urusan selanjutnya. Jadi diusahain bahwa kita tuh emang bener yang Allah perintahkan nih di surah Al-Insyirah, bahwa kalau kamu udah selesai satu urusan, jangan nganggur nih, jangan ada jeda untuk kayak bermalas-malasan. Kita tunjukkan bahwa ada pekerjaan lain nih yang harus kita selesaikan. Nah, contohnya yaitu ya yang aku contohin tadi, misalnya ngafalin juz 30, atau teman-teman apa deh gitu selain ngafalin Al-Quran, atau teman-teman mau riyadhus sholawat istimewa, atau mau ngamalin apa, atau mau melakukan apa di next setelah selesai di pekerjaan atau urusan yang sebelumnya. Jadi itu cara yang pertama ya teman-teman, kita afirmasikan ke diri kita tegaskan bahwa kita itu bukan pengangguran, kita itu punya pekerjaan, dan kalian silakan bikin list, kalian rancang sendiri pekerjaan apa yang harus kalian lakukan setiap harinya. Jadi ya mulai dari bangun pagi, kemudian jadwal-jadwalnya, tunjukkan bahwa kamu bukan pengangguran. Jadi kita the law of attraction ya, you attract what you are, kamu akan menarik segala sesuatu yang sama dengan dirimu. Jadi kalau kita tegaskan, kita tunjukkan bahwa diri kita itu orang yang bekerja, maka dengan sendirinya pekerjaan akan sangat mudah untuk ditarik dalam kehidupan kita, karena kita yang menjadi magnetnya nih. Kita bukan yang mencari, tapi kita yang dicari. By the way, ngomongin ngafalin juz 30, ini ada keajaiban yang waktu itu aku rasain ya. Jadi setelah pas ngafalin juz 30 itu selesai, udah hafal ya sampai surat yang terakhir, sampai surah An-Nas itu, di saat yang bersamaan pula itu aku dipanggil interview untuk dipanggil wawancara tes dari salah satu lowongan pekerjaan yang udah aku masukin gitu teman-teman. Jadi ya mungkin itu ya salah satu keajaibannya Al-Quran, ngafalin juz 30 bersamaan dengan saat itu hafal, saat itu pula langsung ada tawaran pekerjaan, dan itu yang menjadi pekerjaanku sampai saat ini ya, ngajar di sebuah sekolah. So ya itu mungkin kalian bisa meniru atau terinspirasi dari jadwal pekerjaan yang aku buat waktu aku nganggur, bahwa enggak kok, aku enggak nganggur, pekerjaanku adalah salah satunya menghafalkan juz 30. Jadi langkah-langkah sederhana kayak ngafalin Al-Quran, atau teman-teman apa deh ya, terserah, yang penting tunjukkan bahwa kamu itu tidak nganggur. Dah, kuncinya di situ. Dan yang kedua adalah ini masih terkait juga dengan afirmasi. Kalian afirmasikan ke diri kalian, kalian tegaskan, kalian kuatkan dalam hati bahwa uang itu tidak jadi masalah. Jadi uang bukan persoalan. Maksudnya kalian sebisa mungkin menahan diri untuk tidak mengatakan bahwa kalian itu tidak punya uang, kalian lagi sulit tentang uang gitu ya. Jadi se-nol-nolnya tabungan atau saldo yang kalian miliki, kalian tunjukkan bahwa uang bukan persoalan gitu. Ya nikmati aja gitu. Misalnya kalau kalian memang lagi gak punya uang sama sekali, waktu itu yang aku lakukan adalah ya udah, kalau gak punya uang berarti harus menahan diri untuk tidak membeli sesuatu gitu. Ya ditahan untuk gak beli makanan yang kita pengen, mungkin tidak membeli barang yang
lagi kita incer. Jadi intinya kayak ya udah gitu, kita emang kondisinya nggak punya uang, tapi kita jangan sampai menggemakan atau expand energi kita bahwa kita tidak punya uang. Jadi aku hindari betul saat itu ngeluarin kata-kata atau unek-unek bahwa aku tidak punya uang. Aku benar-benar menghindari. Sampai saat ini itu adalah salah satu prinsip yang aku coba terapin. Ya, bagaimanapun keadaan uang yang aku miliki saat ini, aku tidak ingin atau benar-benar menahan diri untuk tidak mengatakan, tidak ngasih tahu, tidak mengeluh tentang uang gitu. Jadi ya ditahan sebisa mungkin. Dan yang ketiga, ya ini masih berkaitan sama hal yang kedua, bahwa uang bukan masalah. Nah yang ketiga ini teman-teman, kita usahakan betul benar-benar untuk kalau bisa nih ya, jangan sampai ngerepotin orang tua. Maksudnya jangan sampai kayak kita minta uang ke orang tua gitu dalam posisi yang nganggur. Jadi kalau kita dikasih, it's okay, nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin kita nahan diri untuk kita nggak minta uang gitu ke orang tua. Kita tunjukkan bahwa aku punya uang, aku punya pekerjaan, aku nggak mau minta lagi sama orang tua gitu. Tunjukkan. Paling tidak kita nggak mengatakan gitu untuk minta uang ke orang tua. Atau kalau dalam posisi yang benar-benar kepepet banget, waktu itu aku minjem. Jadi minjem ke orang tuaku. Itu udah kalau keadaannya benar-benar kepepet banget ya, udah benar-benar benar-benar kayak ini harus minjem nih gitu. Dan aku bahasanya ke orang tua bukan minta gitu, tapi minjem. Jadi minjem, dan aku berjanji, aku yakinkan bahwa suatu saat akan aku kembalikan. Mungkin akan aku kembalikan jauh lebih dari yang aku pinjem gitu ya. Jadi ya itu, jangan ngerepotin orang tua lagi, jangan minta orang tua lagi, jangan, ya tunjukkan bahwa kamu layak, kamu pantas, kamu seorang yang mandiri untuk punya uang. Jadi kita afirmasi ke alam semesta bahwa kita layak untuk diberi kepercayaan, punya pekerjaan, punya banyak uang. Dengan yaitu tadi, kita tunjukkan bahwa kita nggak akan ngerepotin orang tua lagi, kita nggak minta-minta lagi sama orang tua. Yang keempat adalah coba segala peluang yang ada di depan kamu saat ini. Maksudnya di sini adalah teman-teman, kalian bisa cari ya, kita kan sekarang hidup di era dimana informasi itu sangat-sangat mudah untuk kita akses, untuk kita dapetin. Jadi gampang banget untuk kita kayak mencari informasi gimana caranya punya penghasilan gitu, entah penghasilan dari internet atau gimana caranya dapetin uang dari internet gitu. Jadi waktu itu aku nyoba gitu ya, apa aja sih pekerjaan atau peluang yang bisa ngasilin duit. Jadi aku pernah saat itu jadi dropshipper. Nah jadi dropshipper itu kan modalnya 0 rupiah ya. Jadi kita jadi pihak perantara antara penjual dan pembeli. Jadi aku pernah jadi dropshipper, pernah jadi resellernya kaos kaki. Aku pernah jualan pulsa dari internet gitu. Kemudian juga banyak deh yang aku coba, sampai akhirnya salah satunya adalah nyoba jadi content creator, bikin YouTube. Dan ternyata salah satunya dari sini nih, akhirnya aku punya penghasilan atau pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utamaku. Jadi ya silakan kalian cari peluang apa aja yang memungkinkan kalian untuk bisa dapetin uang. Dengan catatan, pertama adalah cara yang halal, cara yang baik, dan yang kedua adalah bukan yang easy money. Maksudnya di sini gini, sekarang tuh banyak penipuan ya teman-teman, banyak penipuan pekerjaan yang menjanjikan bahwa kamu cukup melakukan sebuah pekerjaan yang mudah lalu dapat penghasilannya langsung banyak. Nah itu hati-hati, karena itu biasanya penipuan ya. Pokoknya yang narasinya adalah easy money atau uang sangat mudah didapat dengan pekerjaan yang mudah, itu kemungkinan besar adalah penipuan. Jadi hati-hati ya. Yang jelas itu tadi, kalau ada peluang dan sekiranya itu baik dan bukan easy money, kalian bisa coba. Misalnya nih ya, ada lowongan pekerjaan dan itu mungkin di bawah kualifikasi yang kalian pingin. Misalnya nih, ada lowongan pekerjaan jadi cleaning service misalnya. Gak apa-apa, ambil aja.
ambil aja, jadikan itu sebuah peluang, jadikan itu sebuah jalan buat kalian untuk menempuh perjalanan ke pekerjaan impian yang kalian cita-citakan. Jadi yang keempat itu tadi ya, coba segala peluang yang ada di depan kalian saat ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini. Sebenarnya ada beberapa lagi yang terkait dengan masalah pekerjaan finansial gitu ya. Mungkin teman-teman bisa join di kelas online aku yang temanya itu terkait dengan abundance energy atau energi berkelimpahan, dan ini memang biasanya topik utamanya itu adalah tentang masalah finansial, karir, pekerjaan, lunasi hutang, nggak bingung lagi masalah duit gitu. Jadi aku ngadain kelas online seperti itu. Kalau kalian tertarik, coba aja follow Instagram aku di @andasutari. Di situ aku share tentang kelas online ya. Jadi kalau pengen update lebih intens itu kalian bisa follow Instagram aku aja di @andasutari. Oke, jadi itu aja ya teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman bisa mencoba 4 hal yang aku share tadi. Insya Allah bisa jadi jalan buat kalian untuk segera punya pekerjaan. Dan pekerjaan impian yang penghasilannya berkah, melimpah. Amin. Aku doain juga semoga teman-teman yang job seeker saat ini segera punya pekerjaan ya. Kalian bisa nanti sharing ke sini kalau menerapkan apa yang sudah aku share terus berhasil. Kalian bisa kembali lagi ke video ini, bisa menceritakan supaya orang lain bisa melihat, supaya orang lain bisa merasakan kebahagiaan yang kalian rasakan dan mempercayai keajaiban dari Allah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.